Urian itu hata hamuna amanami inanami nahina holongan. Ibagasan goar itu hata Yesus Kristus. Ran ngejujut tabigi padohan nama dok tangyakoma ulaunmu jala ulahoma tangyangmu. Tangyakoma ulaunmu jala ulahoma nati nangyakommu. Dua hal yang harus selalu bersamaan kita lakukan di dalam kehidupan ini, antara bekerja dengan berdoa. Tidak cukup hanya sebatas berdoa, tidak cukup hanya sebatas bekerja, tetapi keduanya harus terjadi secara bersamaan. Saudara-saudara, istilah ini adalah sebuah jargon yang sangat terkenal dari sang reformator gereja, isimai Imam Martin Luther. Dido ibana do ora et labora. Jala lam dipahatus museng lebih dipertegas, lebih ditekankan kembali oleh Martin Luther King. Dia kemudian mengatakan laborare est orare. Laborare est orare. Martin Luther King kemudian menjelaskan menjadi seorang Kristen tanpa berdoa itu sama tidak mungkinnya, ibarat seperti kehidupan ini tanpa nafas. Menjadi seorang Kristen itu tanpa berdoa itu sama halnya seperti tidak mungkinnya kehidupan ini tanpa nafas. Dia kemudian mempertegas, jadi nafas itu sebenarnya bukan hanya yang membuat kita hidup, tapi nafas itu adalah menjadi bukti bahwa kita adalah hidup. Nafas itu bukanlah membuat kita hidup, tapi menjadi sebuah bukti bahwa kita masih hidup. Saudara-saudara, sama halnya mulut tahida di Yakobus 2 ayat 10 itu dangi haporsioni pesongoni do inna anggos wadok pangulauna nang mate do hadirion. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang harus kita renungkan kembali di dalam kehidupan kita saat ini. Kehidupan bersekutu, kehidupan beribadah, kehidupan di dalam iman kita. Bagaimana kita mau mengedepankan secara bersamaan antara bekerja dengan berdoa, antara hidup di dalam doa-doa dan berdoa di dalam kehidupan kita. Dan ini sekaligus menjadi tantangan Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kekristenan saat ini. Bahasa hudok tantangan kita bisa melihat bagaimana seharusnya kehidupan orang beriman itu adalah sebuah kehidupan di mana totalitas hidupnya itu harus selalu didasari dengan buah dari apa yang ia imani. Seluruh totalitas kehidupannya itu harus selalu dilandasi dari buah apa yang dia imani. Jadi iman itu bukan hanya sebuah hiasan, iman itu bukan hanya sebuah simbol, apalagi bisa kita katakan hanya sebatas pelengkap. Tapi ketika kita mengatakan kita beriman, maka nyatalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan yang menunjukkan bahwa kita masih hidup yang membuat kita hidup,
Tapi nafas itu adalah bukti bahwa kita masih hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada ilustrasi. Seorang pendeta mengunjungi jemaatnya. Kebetulan ruas naum agak jarang marminggu. Kan ini. Seorang pendeta yang mengunjungi jemaatnya, dan kebetulan jemaat ini adalah seorang jemaat yang kurang atau jarang mengikuti ibadah atau ke gereja. Tapi naujui dan pandemi dope. Anggo pandemi nuai ngadong dope sidalian kan itu. Nah tapi sebenarnya tidak menjadi alasan. Dinang roh naposoni Tuhani jemaat ini menyambut dengan penuh sukacita. Masuk amang. Kami senang kalau amang datang ke rumah kami. Dengan penuh sukacita Bapak tersebut menyambut hamba Tuhan tersebut. Mereka berbincang, mereka bercerita, bahkan Bapak tersebut sering memberi kesaksian yang mengatakan betapa baiknya Tuhan di dalam keluarga mereka, betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapak tersebut berbicara, menceritakan pengakuan imannya, betapa banyak berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan sesekali Bapak tersebut memberikan nasihat kepada pendeta tersebut. Nang amak pe burju-burju ma di hurian namion nate namakan hidup. Nang amang pe ikon lam ringgas ma. Ala gudang dunuai ngakar ruas munaon nasopola di hari kota be namar mingguon. Inna. Cedok mulut ida bahasanya begitu rohani. Tutur katanya begitu teratur. Bahkan ia sering mengatakan terima kasih Tuhan, puji Tuhan, mau menyatakan kebesaran Tuhan. Jadi di sini madang habis pikir amak panditei di dok ibana mah, bagaimana mungkin seseorang yang jarang mengikuti kebaktian, seseorang yang tidak memberikan hati dalam persekutuan, tetapi bahasanya begitu rohani, bahasanya begitu teratur, bahkan dia sering mengatakan begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami ini. Nah Bapak Ibu Saudara, roh somonido parnguluano natia mangina tidak menunjukkan ahana tahapur siai ido na tapatuju di bagasan ngulutan. Dan habis pikir amat tai, orang yang jarang beribadah saja bisa bertutur kata dengan begitu indah. Beundang-undang anggo halak naringgas marminggu lebih-lebih sepedita nama makatai kan itu nuai. Apa tadok nakaning bahwa harus sejalan. Apa yang kita imani, itulah yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita ini. Kelihatannya beriman dengan kata-katanya. Kelihatannya molohala nama BG, on nama rak, ruas na kurju di huriai kan idunuai. Tapi minggu be kurang di hari kotor dodo akalana asik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop ini malam hari ini mengenalkan kepada kita sosok seorang raja hamba Tuhan yang bisa kita katakan tidak hanya pintar dalam berkata-kata, tapi juga aktif di dalam perbuatan imannya. Tidak hanya pintar dalam berkata-kata, tetapi dia menunjukkan ahado nahu hapor siai, ahado nahu hari kotor di tonga-tonga ningoluku. Bukan hanya dia pintar bisa berkata-kata, tetapi dia juga melakukan action di dalam
kehidupannya. Raja Hizkia menunjukkan bagaimana fungsi iman itu mampu mengembalikan semangatnya, iman yang dia percayai, firman Allah yang dia hidupi, ajaran Kristus yang dia hidupi di dalam hidupnya, berani membuat dia melakukan sebuah aksi yang luar biasa. Raja Hizkia melakukannya dengan begitu indah. Dada holat di bagasar rohana be alai nunga di patuduhot di perngulona siganupa. Sederhana sebenarnya kita melihat apa yang dilakukan Raja Hizkia. Dina naik pauliulihon harajaon di Yerusalem hati hai. Hanya dua hal yang dia lakukan. Yang pertama sekali dia mereformasi dirinya. Dia mereformasi dirinya, dia memperbaharui dirinya, dia mengganti dasar-dasar yang selama ini tidak jelas dalam hidupnya, dia ganti hanya di dalam firman Tuhan. Di baru ibana dirina, keluargana, saluhut akan jonok tunasida. Dung dinggape saluhut na baru pe mardalam maibana turun ma tunau bidang. Dia kemudian mereformasi sistem di dalam kerajaannya. Dia mereformasi orang-orang yang benar-benar tidak percaya kepada Allah sudah. Tidak perlu lagi. Sadok di pauli ibana masudi akan lagi nonggomana dari sistem secara struktural bahkan dalam kehidupan di dalam kerajaan itu. Dia kemudian memperbaharui semuanya yang tadinya dasarnya mungkin ada begitu banyak. Holasada nama Nabi Nandi ibana ucahanna ima ajaran firman Allah. Perjulun akaning di baru ibana madirina. Dia mereformasi dirinya. Berbeda dohot among nasi Ahas. Dia belajar. Ahadu ubahen gabi songonon parngulun namyon. Ahadu nama bahen bahasa songon nama dau debatas ya kami. Disulikiti ibana mah. Diparsia jari ibana mah. Akhirnya dia menemukan ternyata sudah begitu banyak hal-hal yang tidak disukai Allah mereka lakukan di dalam kerajaan itu. Alian itu dia berani kembali. Ahana hina lomohon di debata. Ina mana diulahon ibana. Ahana dipangido debata. Imana dipatupa ibana sadok. Dasarnya hanya satu. Yaitu ajaran firman Allah. Baik di dalam dirinya, keluarganya, juga di dalam sistem pemerintahan di kerajaannya. Ide ubahen nakaning didok amanginang Raja Hizkia lah satu-satunya. Baik siapapun raja, na pudisian ibana, nang manang nasok naneng rope, tidak ada seorang raja yang memiliki iman hati yang demikian turut taat dan setia hanya kepada Allah. Holland Raja Hizkia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang kita berpikir bagaimana sih mau mengembalikan kehidupan ini supaya lebih indah. Olu si patah hita luja-luja berpikir songon dia do. Asa dinggan ngulu namyon. Songon dia do. Asa dinggan persauran namyon. Kekeluargaan namyon. Dohotak kana asing. HP songon na pinatupan ni Raja Hizkia hola dua do na pinatupana kan ido. Ali sifat luja hita lala berpikir-pikiri. Dangadong action. Hola dua do na pinatupana. Dia mereformasi dirinya. Dia tidak mengikuti ayahnya Raja Ahas, tapi dia mengambil jalannya sendiri sebagai seorang yang muda. Dia menunjukkan bahwa inilah yang diinginkan Tuhan. Kalau mau kerajaan ini berjalan dengan baik,
gabe halomoan di debata, gabe pasu-pasu di saluhut bangsa, jala ido parbuena. Jika dia sudah melakukan itu, ahadona kinna taida amangina. Saya di dongani Jehovah do ibana manak tu dia pe ibana mangalaka. Allah selalu bersama dengan dia. Allah selalu menyertai dia. Allah selalu memberkati apa yang dia lakukan. Ido haporsiao ni hape. Ido mulutado porsia ita. Ya dora manak taingon do perhati yang manginang cerita seorang bapak akrobatik yang melintas dengan seutas tali di atas air terjun Niagara. Perjulu-julu di do ibana do porsia do hamung boy au lewat dengan seutas tali ini menyeberangi air terjun ini. Percaya, kami semua percaya. Memulus ibana tohodo. Kedua halihon di sukun ibana. Siapa yang percaya? Kalau bisa, saya bisa sambil membawa seorang, kami bisa bersama-sama melintasi air terjun ini. Awalnya semua mengatakan kami percaya juga. Kamu bisa melakukannya. Dungi di do ibana mah atau mulu porsia do hamu isi menaulu hubuan memulus air terjunon. Si bedo sudah kan di dunoai. Basah apa nakaning di dok porsia. Hale puasa sonari mabia. Kan di situ noai permasalahan. Alane do perlu tapaingot manang tapahatus musenga manginang. Ketika kita berbicara tentang iman, ketika kita berbicara tentang kepercayaan, ternyata ini bukan hanya sebatas perkataan yang mengatakan saya percaya Tuhan. Tapi ini juga sebagai arahan kalau kita benar-benar percaya kepada Allah. Maka kita juga harus memberikan hidup kita ini untuk dibimbing dan dituntun oleh Allah. Dan naholan nama dok porsia doa Tuhan. Alai dakta lehor rohanta. Dakta lehot tapai lehot dirita. Asa diuluhot debatan ulu tahun nang dirita. Itu sama saja seperti iman tanpa perbuatan sinakingan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Raja Hizkia adalah seorang raja yang menunjukkan lihatlah keduanya harus dilakukan bersamaan kalau ingin mendapatkan perhatian dari Allah. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Molo nainggabi holomuon di debatado kita. Apalagi tanggal 30 ada anon peringatan hari reformasi gereja. Seorang reformator gereja Martin Luther jelas menunjukkan bahwa semua dia do haporsiaoni. Iman yang sesungguhnya adalah yang harus kita buktikan di dalam kehidupan kita. Alidang nama dok ge bisi panggaro kita tiang manginang. Amar haporsiau dau. Bereng mahu tutup petang aku dak kula mahu ternita anon. Salah dotongan ida. Neng dohonon na disi ketika diberikan waktu kepada kita untuk menunjukkan bukti bahwa kita beriman. Disima tikina tabatuduhom ma'ahana tahaporsiai di bagasan ngulut tau. Jadi mula mamusek sinakingani amanginang Raja Hizkia, seorang raja. Bukan hanya dia mengatakan saya percaya kepada Tuhan, tapi dia juga adalah seorang raja. Dalam waktu yang bersamaan, dia memberi tindakan, dia memberi action. Ahado parbueni haporsiaku di ulahon ibanama. Praktek-praktek sinkritisme. Dia hancurkan sistem-sistem yang tidak baik. Dia ganti, dia rubah orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Dia singkirkan
Dia tidak ingin kerajaannya ternoda hanya karena ada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Ikon hibur dosa luhur na hati asa gabi halomoan ni debata kita di tengah-tengah ni. Alani mari Bapak Ibu Saudara, songon nataida di Jakobus 2 sinakingani aporsiau ni pesongon ni du hape. Kalau tidak ada perbuatan, maka pada hakikatnya adalah mati. Alani tapatudu homma ahaduna tahaporsiai las tapatudu homma. Songon dia do parbue ni haporsiau tai. Di bagasa Kristus Yesus Tuhan. Pos rohata, Tuhan akan selalu menyertai kita, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Amin.